itu, ia melihat tubuh manusia nyangkut di sekat pemisah bilik kamar mandi. Hai guys, aku Ima. Kembali lagi di cerita di balik tirai episode kesekian kalinya. Jadi cerita ini kita ambil dari thread yang like-nya 7000++. Kita izin membacakan untuk orang yang sudah menulis cerita ini, dan untuk tokoh yang ada di dalamnya juga kita izin membacakan. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. PKL di kantor bangkai. Sebuah cerita yang mungkin bisa aja ngebuat kamu berpikir 2 kali untuk PKL di tempat-tempat tertentu. Matikan lampu, pakai headset, dan bersiaplah. Cerita ini dilatar belakangi pada tahun 2012 di Jakarta. Ada Ari, Surya, dan Evan yang sedang mencari tempat PKL sebagai syarat skripsi mereka. Surya mengusulkan untuk PKL di tempat kakaknya, dan mereka bisa mulai minggu depan untuk masuk ke kantor tersebut. Kantor kakaknya bekerja yaitu di daerah Jakarta Pusat. Kantor tersebut merupakan distributor salah satu merek spare part komputer. Hari pertama mereka PKL, itu mereka tiba di sebuah ruko yang cukup besar. Sepertinya ada lebih dari 2 ruko yang dijadikan satu sebagai kantor. Lokasinya ada di Hook. Walau kantor itu bangunan yang terawat, ruko-ruko di sekitarnya masih berupa bangunan lama. Bahkan ada ruko yang terbengkalai. Jendelanya sudah pecah dan bangunannya tidak tertutup apapun. Mereka sudah ditunggu oleh Pak Fitri, supervisor IT yang merupakan kenalan dari kakaknya Surya. Untuk divisi IT terdapat 3 karyawan. Ada Pak Fitri sebagai supervisor, ada Mbak Rina sebagai database spesialis, dan Mas Gilang sebagai IT support. Saat sedang memperhatikan alur konsumen di ruang tunggu, tiba-tiba mereka melihat seseorang berlari dan terburu-buru keluar dari kantor. Ari pun penasaran. Ia mengintip orang itu melalui pintu kaca dan mendapati orang itu sedang muntah-muntah di luar kantor. Ia nengok ke arah kantor dengan wajah pucat, seolah takut akan sesuatu. "Enggak, gua nggak akan ke dalam lagi," kata perempuan itu. "Kenapa sih? Lu sakit?" ugur temannya. Perempuan itu tidak menjawab dan hanya kembali menatap kantor itu dengan ngeri. "Ayo masuk, jangan nunggu di luar, di sini rawan." "Enggak, gua nggak bisa," kata perempuan itu. "Emang kenapa? Di dalam kenapa?" "Bau bangkai," kata perempuan itu sepertinya. Temannya bingung. Dia nggak cium bau apa-apa, tapi akhirnya temannya langsung mengerti maksud dari perempuan tersebut dan bergegas membayar. Ari penasaran sama perempuan tersebut, tapi pekerjaan dia harus tetap dikerjakan. Saat Ari naik ke atas, tiba-tiba Ari mencium wangi dupa. Sepiring sesaji dengan dupa yang dibakar di bawah tangga. Gak usah heran, itu maunya si bos. Ntar juga ada orang yang ganti tiap hari kok. Tiba-tiba Mbak Rina menyusul Ari dari belakang dan melewatinya. Hari pertama PKL mereka tidak ditemukan banyak halangan. Tepat saat jam 5 pun mereka bersiap-siap untuk pulang bersama dengan karyawan lainnya. Hebatnya, kantor ini setelah jam 5 mereka segera bersiap dan tidak ada yang lembur. "Nggak ada yang lembur ya Mas Gilang?" tanya Evan. "Jangan, ayo pulang. Jangan sampai ada yang lembur. Pokoknya sebelum maghrib kantor ini harus udah kosong," jawab Mas Gilang sembari mengangkat tasnya dari meja. Mereka pun menyempatkan untuk makan dulu sebelum pulang. Motor mereka dibiarkan terparkir di kantor dan diambil kembali setelah selesai makan. Disinilah mereka bertiga mulai merasa ada yang janggal. Ketika Ari sedang memundurkan motornya, tiba-tiba ada setetes cairan yang jatuh ke pipinya. Awalnya Ari tidak curiga, namun dia melihat ke atas balkon lantai 2 kantor.
ada sesosok makhluk yang berkulit hitam legam dengan rambut panjang yang duduk di balkon ruko sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Mukanya terlihat sangat penuh dengan borok dan dia terus tertawa ke arah Ari, bahkan dia bersiap meludahi Ari. Itu siapa?" kata Ari. Ari hendak memanggil temannya, tapi entah mengapa Ari sangat sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba Surya muncul sambil menepuk bahu Ari. Disitulah Ari baru bisa menggerakkan badannya dan langsung menunjuk ke arah balkon. "Sur, itu Sur." Saat itu sosoknya menghilang dan Ari mengurungkan niatnya untuk bercerita ke Surya. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Lalu ada sebuah kamar mandi di ruangan belakang. Tempat itu dipisahkan dengan gudang-gudang peralatan event. Tempat itu lokasinya jauh dari ruangan kantor dan kamar mandi tersebut kurang terawat serta jarang dibersihkan. Tetapi di kamar mandi tersebut diperbolehkan untuk merokok. Jadi banyak yang suka merokok di kamar mandi tersebut, termasuk si Surya. Ia menghabiskan waktunya cukup lama di sana. Namun ada sedikit hal yang mengganggu Surya saat itu. Samar-samar Surya mendengar suara percikan api bersama bau asap yang pekat. Surya memastikan bahwa itu bukan berasal dari asap rokoknya. Lalu dia mematikan pentung rokoknya dan keluar dari bilik. Sebelum keluar, Surya mencuci tangannya terlebih dahulu. Di depannya terdapat cermin dan saat dia melihat cermin, dia melihat salah satu bilik kamar mandi tersebut terbuka dan tertutup seperti dimainkan oleh seseorang dari dalam. Ada-ada aja orang iseng, orang lagi ngerokok. Dia segera keluar untuk mengecek asal bau asap tersebut. Tapi anehnya, gudang itu sudah sepi dan tidak ada satupun karyawan di sana. Suara percikan api dan bau asap sudah tidak dia temui lagi saat dia keluar. Ketika dia sedang bingung, tiba-tiba itu adalah suara pintu. Di situ Surya merasa ketakutan karena seingat dia tidak ada satupun orang di kamar mandi itu. Perasaan takut Surya mulai muncul. Ia ingat tidak ada satupun suara langkah kaki yang masuk ke kamar mandi saat ia di dalam. Dengan cepat Surya pun langsung pergi menjauh dari tempat itu. Pada saat itu Ari dan Surya sedang mendapatkan tugas survei pelanggan di luar. Tinggallah Evan di kantor sendiri tanpa teman-temannya. Evan yang sudah menyelesaikan tugasnya sejak siang tidak sengaja ketiduran di ruang server. Security menyadari bahwa Evan belum turun dari kantor. Akhirnya dia belum mengunci pintu tersebut. Lalu Evan terbangun karena miss call dari Ari. Evan mengira bahwa saat itu masih sore, dan hal itu diperkuat lagi oleh suara yang terdengar dari ruang admin. Saat Evan ingin mengambil minum di ruang admin, ia baru sadar bahwa hari sudah gelap. Evan merasa bahwa ada yang aneh dengan keramaian yang terdengar di ruangan admin. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengintip dari celah pintu admin. Di situ Evan melihat sosok-sosok makhluk yang tidak jelas bentuknya. Dia melihat ada yang merayap di langit-langit ruangan dengan rambut panjang yang menjuntai. Ada pria dengan setengah wajahnya terlihat tulang-tulangnya berdiri di atas meja sembari menatap ke arah pintu. Ada makhluk kerdil bertangan panjang yang menjilati high heelsnya Mbak Rani. Dan setengah tubuh pria dari pinggang ke bawah yang mondar-mandir di ruangan itu. Evan langsung berlari ke bawah, tetapi dia baru sadar bahwa tas dan kunci motornya masih di atas. Ia berpikir gimana cara mengambilnya. Namun tidak lama tercium bau bangkai dari belakang Evan, dan ia merasa ada sesuatu di belakangnya, tapi perasaan takut yang ia rasa membuatnya tidak berani untuk menengok. Evan pun kembali berlari turun ke bawah dan menemui security yang tengah bersiap untuk pulang. "Pak Dimas, di atas Pak," kata Evan.
Sudah, jangan cerita di sini. Pos ruko aja, balas Pak Dimas itu seolah tidak heran dengan ekspresi Evan. Di pos satpam ruko, Evan diwawancarai oleh Pak Dimas dan satpam yang berada di sana. Nah, sekarang yang kelihatan apa nih? Kata salah satu satpam yang membawakan segelas kopi untuk Evan. Pak, kok kayak udah tahu, kata Evan. Udah biasa mas, yang pulang abis maghrib pasti bawa oleh-oleh cerita ke kita, ucap mereka. Evan pun menceritakan tentang apa yang ia lihat dari celah pintu kaca. Terjadilah obrolan dugaan-dugaan dari satpam yang mendengar cerita Evan. Mas Evan pasti tahu kan kerusuhan 98, ucap salah satu satpam. Iya pak, ada hubungannya kah dengan itu? Katanya. Ruko-ruko di sini salah satu korban pembakaran. Katanya ada korban saat itu. Kemungkinan sosok yang menghantui di kantor masnya adalah korban-korban itu. Cerita salah satu satpam. Tapi itu kan cuma gosip. Jangan digede-gedein, sanggah Pak Dimas. Iya sih, malah katanya ada cerita yang lebih serem lagi tentang kantor masnya. Balas satpam lagi. Sudah, jangan diterusin. Kalau pada ketakutan, saya yang repot. Mana sekarang security-nya tinggal saya doang, kata Pak Dimas. Tenang mas, nanti kalau ada apa-apa pasti kita bantuin, kata satpam yang lainnya. Malam itu Evan pulang diantar oleh Pak Dimas. Waktu itu ada satu OB yang gak ada kabar sampai 3 hari. Di hari ketiga Pak Dimas gantiin OB untuk bersih-bersih sementara waktu. Dan tiba-tiba Pak Dimas nemuin OB itu lagi ngumpet di rak lemari bawah tangga. Mukanya pucat, badannya kurus, kondisinya mengenaskan kayak nggak makan dan nggak minum hampir 3 hari. OB itu mulai cerita kenapa dia bisa ada di situ. Katanya ia ditahan sosok setan hitam di dekat tangga. Dia nggak boleh keluar dari sana, ditungguin terus seolah diancam. OB itu sampai nggak berani ngeluarin suara sama sekali. Dari situ tiba-tiba orang pintar kenalan bos datang. Dialah yang bernegosiasi dengan sosok-sosok di sana. Alhasil, setelah itu di bawah tangga pasti dikasih sesajen di hari-hari tertentu. Orang pintar itu juga yang bertugas untuk menggantikan sesajen tersebut. Surya saat itu sedang membantu untuk membawakan barang dari lantai 2 untuk dimasukkan ke dalam box. Ia beberapa kali bolak-balik naik turun tangga hingga tidak sadar menginjak sesajen itu. Surya nggak sadar. Ia terus melanjutkan pekerjaannya tanpa menghiraukan sesajen itu. Awalnya memang tidak terjadi masalah. Pekerjaan di hari itu pun selesai dengan cepat. Belajar dari pengalaman, mereka bertiga pun pulang tepat setelah jam 5 sore. Habis dari mana, Sur? Tanya Ibu Surya. Tumben banget pulang kerja nanya. Dari kantor lama. Tumben nanyain, kata Surya. Ya udah mandi sana. Jarang-jarang kau pulang bau begini. Surya mencium aroma tubuhnya, namun ia tidak merasa ada yang aneh. Ia menganggap mungkin ibunya mengeluhkan tentang bau keringatnya selama bekerja. Banyak aktivitas yang Surya lakukan setelah pulang ke rumah. 4 jam 9 malam pun ia sudah tertidur agar besok bisa bangun tepat waktu. Tapi saat lewat tengah malam, tiba-tiba Surya terbangun dengan bau yang sangat menyengat. Ia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia berusaha mencari asal bau itu, dan pencariannya berhenti di salah satu sudut ruangan kamarnya. Ada sosok perempuan berdiri di sana. Bajunya seperti bekas terbakar, tangannya menggantung sebelah dengan daging yang terkoyak, rambutnya menjuntai hingga ke pinggang, dan tersenyum dengan mulutnya yang penuh luka. Surya tak mampu berkata-kata melihat sosok tersebut. Tubuhnya panas dan pucat seketika. Apalagi saat ia melihat wajahnya, di mana mata dan makhluk itu tidak ada.
bukan rata, melainkan sudah rusak tak terbentuk. Tidak terlihat wujudnya. Sontak Surya pun lari dari kamar dan menghampiri orang tuanya. Saat orang tuanya mengecek, mereka tidak melihat apapun. Setiap Surya menoleh ke sudut itu sendirian, ia selalu ada. Besoknya Surya pun demam. Beruntung orang tuanya tidak kolot tentang ini. Ada teman ayahnya yang mengerti dan diajak ke rumah untuk melihat kondisi Surya. "Kamu sudah ngerusak ubur rampe buat dia, Sur," kata Pak Kusni, orang pintar kenalan bapaknya Surya. "Saya nggak sadar, Pak. Terus gimana?" kata Surya. "Beruntung yang ikut itu mbaknya. Kalau yang ikut jagoannya, saya juga bingung nolonginnya," kata Pak Kusni. Ucap Pak Kusni mengingatkan Surya akan cerita OB yang ditahan makhluk setan hitam. Ia menangkap jangan-jangan itulah yang dimaksud dengan Pak Kusni. "Sudah, ini ada air, diminum dulu," kata Pak Kusni. Lalu ceritanya Ari, kali ini Ari tidak pulang dengan motor Astrea kebanggaannya. Ia dijemput oleh sepupunya. "Kamu serius ngantor di sini?" tanya sepupu Ari. "Kenapa, Mas? Angker ya?" Ari sudah menebak dan akan diucap Ari sudah menebak apa yang diucapkan sepupunya saat itu. "Bukan angker lagi, ini mah sarangnya," balas sepupu Ari. Di keluarga Ari, sepupunya itu memang dianggap paling sensitif dengan hal gaib. Setelah bekerja hampir 2 bulan, mereka tidak sengaja bertemu dengan seseorang di bawah warung makan yang tak jauh dari kantor. Bapaknya itu sempat kerja di ruko kantor kita sebelum dibeli buat kantor kita, ucap Pak Dimas. "Yang bener, Pak," kata Evan. "Iya, kalau mau tanya-tanya ke dia aja," kata Pak Dimas. Benar saja, rasa penasaran mereka membawa mereka untuk bertanya tentang kantor tempatnya bekerja. Pak Rohmadi namanya. "Maaf, Pak, memangnya benar Bapak pernah bekerja di kantor yang sekarang jadi kantor kita?" tanya Evan untuk membuka pembicaraan. "Oh, yang kantor cook itu." "Iya, Pak." "Kenapa emang? Digangguin setan ya?" kata Pak Romadi. "Iya, Pak, benar. Memangnya bangunan itu kenapa sih, Pak?" kata Ari penasaran. Pak Romadi pun cerita cukup panjang. Saat itu ia bekerja menjadi kepala gudang di ruko itu. Pemilik kantor ia bekerja adalah pengusaha yang cukup banyak cabang. Ruko itu sendiri berdiri dari tahun 90-an. Sampai ada satu kejadian yang merubah semuanya. Saat kerusuhan dulu, daerah ini termasuk yang paling parah. Ruko-ruko daerah sini juga menjadi sasaran. Banyak yang terbakar sebagian dan bahkan sampai habis. Jelas Pak Rahmadi. "Berarti itu ya Pak yang bikin angker?" tanya Surya. Pak Rahmadi menggeleng. "Ruko yang dibakar di kantor kamu paling parah. Saya ingat sekali waktu disuruh ngecek keadaan ruko. Pas saya lihat, saya langsung merinding. Ruko itu digunakan untuk menumpuk mayat-mayat korban kebakaran selama beberapa hari." Mereka bertiga pun menahan nafasnya mendengar cerita Pak Rahmadi. Pak Rahmadi tidak menceritakan lebih detail. Pak Rahmadilah yang menelpon kepolisian dan menunggu sampai malam ketika mobil jenazah hingga mobil bak datang membawa jasad-jasad untuk dimakamkan. Saat itu ia sudah merasa bahwa ruko itu tidak pantas lagi untuk ditempati. Ia merasa ruko ini sudah menjadi tempat yang angker setelah kejadian pembakaran itu dan berdiamnya mayat di sana selama beberapa hari. "Tante, sosok yang kelihatan sama wujudnya, semuanya manusia gosong," ucap Evan. "Emang lu pernah lihat, Van?" tanyanya Surya. "Lu masih sering ngerokok di kamar mandi belakang," kata Evan. Surya menggeleng. Apa yang terjadi pada di toilet itu membuat dia kapok. "Emang ada apaan?" tanya Ari. Evan menjelaskan bahwa ia pernah menggunakan kamar mandi di dekat gudang belakang. Dia sudah curiga dengan bau yang menyengat saat mau masuk. Kejadian sebelumnya membuat ia merasa akan ada hal mengerikan bila mencium bau bangkai. Dan benar saja, saat Evan sedang menggunakan kamar mandi itu, ia melihat tubuh manusia nyangkut di sekat pemisah bilik kamar mandi. Sialnya lagi, saat Evan menoleh,
dia melihat leher makhluk itu seolah meleleh, membuat kepalanya terputus dan jatuh. Matanya ngeliat ke gue, Sur. Langsung aja gue banting tuh pintu dan kabur, ucapnya. Semua kejadian itu mereka alami selama 3 bulan bekerja di perusahaan itu. Bos pemilik perusahaannya bukannya tutup mata. Suatu saat mereka akan pindah, namun tidak dalam waktu yang cepat. Saat ini yang bisa karyawan lakukan adalah beradaptasi dan bekerja sembari berdampingan dengan sosok-sosok yang mengerikan tersebut. Setidaknya menurut orang pintar temannya si bos ini, makhluk itu mungkin akan mengganggu tapi tidak mencelakai. Lain dengan kasus OB yang dikerjain penunggu di bawah tangga. Ternyata sebelumnya OB itu pernah membawa pacarnya masuk ke kantor dan melakukan hal yang tidak senonoh di sana. Jadi kita bisa simpulkan dari cerita ini, makhluk yang tidak kasat mata atau yang tidak bisa kita lihat mungkin tidak semata-mata menjahili kita atau mengganggu kita, tapi ketika mereka diganggu atau mereka diganggu atau mereka terganggu, mereka baru akan menjahili balik kita atau mengganggu balik kita gitu. Makanya jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak senonoh di tempat yang bukan semestinya kita lakukan hal tersebut. Jadi jangan sembarangan dan hargai mereka yang tidak bisa kita lihat juga, karena kita tidak tahu siapa saja yang tidak kita lihat. Jadi cerita ini kita ambil dari thread yang like-nya 7000++. Kita izin membacakan untuk orang yang sudah menulis cerita ini, dan untuk tokoh yang ada di dalamnya juga kita izin membacakan. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kamu mau ada cerita horor yang mau dibacain lagi, coba tulis di kolom komentar, pasti kita akan bacain. Terima kasih.